Lebih dahsyat lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Di atas kepalamu, bagi Raja di atas segala Raja. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang menyatakan dengan iman, dengan kebanggaan bahwa tidak ada Allah seperti Engkau. Di bawah kolong langit ini hanya Yesus yang layak ditinggikan, hanya Yesus yang layak disembah. Kami berterima kasih untuk pemakaian-Mu atas tim pujian penyembahan, untuk seluruh para hamba Tuhan di tempat ini yang boleh menyampaikan hadirat Allah di tengah-tengah kami. Sempurnakan sukacita kami hari ini dengan duduk diam dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan. Setiap kata kalimat yang keluar biar nama Yesus saja yang dipermuliakan. Tidak ada hikmat manusia yang disampaikan, hanya hikmat dari kerajaan surga. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Segala yang jahat tidak punya bagian di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita gereja kerinduanku yang siap diberkati firman Tuhan, mari dengan lantang dan keras sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada pagi hari ini. Terimalah salam termanis terindah dari mimbar ini. Shalom gereja kerinduanku. Bisa lebih semangat lagi dong. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangannya. Kalau saudara nggak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang saudara, saya senang duduk di samping kamu. Puji Tuhan, biar rame gereja ini. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mari kita masuk kepada bagian yang kedua dari khotbah yang kemarin kita belajar mengenai yang namanya saudara comparison. The trap of comparison, jebakan dari membanding-bandingkan. Dan hari ini saya akan mengajar saudara oleh anugerahnya adalah killing the comparison, membunuh yang namanya roh perbanding-bandingan atau roh persaingan. Mari kita lihat firman Allah Yakobus 3 14 dan ke-16. Yakobus 3 14 dan ke-16. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Yuk saya baca ayat 14, saudara 15, 16 kita bersama-sama. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. 15 silakan. Dari apa? Ayat yang ke-16 sama-sama kita baca. Sebab dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Dan segala macam apa? Sama-sama bilang sama saya, bukan berasal dari atas. Sama-sama bilang sama saya, nafsu dunia dan setan-setan. Sama-sama bilang sama saya, ada kekacauan. Karena akar dari yang namanya comparison, akar dari orang yang suka membanding-bandingkan, akarnya adalah iri hati. Itu adalah akarnya. Akar dari semua yang membanding-bandingkan adalah iri hati. Iri hati menurut Alkitab adalah dosa yang serius. Masuk dalam urutan ke-8 dari kejahatan-kejahatan keinginan daging. Yang didaftarkan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan ke-21. Apa sih iri hati? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iri hati adalah merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Kecemburuan melihat kelebihan orang lain. Bahasa gampangnya begini, gak suka lihat orang maju, gak suka lihat orang seneng. Bahasa gampangnya begini, gak seneng lihat orang diberkati lebih dari dirinya. Makanya saya suka pakai istilah SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang. Colek kiri kanan saudara, lo jangan kayak gitu. Amin. Karena itu kita akan melihat kata Inggrisnya menggunakan kata jealous, yang artinya iri hati atau cemburu. Menurut bahasa Yunaninya, iri hati merupakan terjemahan dari kata zelos. Inggrisnya bilang jealous.
Yunaninya bilang zelos. Dari kata zelos muncul kata jealous. Dari kata jealous muncul perempuan yang galak disebut Judas. Nggak nyambung ya, gue yang khotbah terserah gue. Zealous yang berarti benci, marah, cemburu akan keberhasilan orang lain. Itu arti dari kata jealous. Benci, marah, cemburu akan keberhasilan orang lain. Orang tetangga yang beri kulkas, kita yang kedinginan. Halo, betul apa tidak? Tetangga yang beri kompor, kita yang kepanasan. Tetangga yang punya mobil baru, kita yang repot hitungin gaji dia. Itu pasti. Halo? Saya berdoa orang kayak gitu nggak ada di gereja ini. Di mana-mana, jangan di sini. Hampir gue salah ngomong. Itu yang ketawa orang lama semua lah. Menurut Harold Coffin mengatakan demikian. Harold Coffin bilang gini, envy, cemburu is the art of counting your neighbor blessing instead of your own. Orang yang iri hati adalah sebuah art, sebuah karya, sebuah sikap, sebuah seni menghitung berkat orang lain, bukan berkat dirinya. Makanya lagu sekolah minggu bilang gini, berkat orang lain hitunglah, kau kan iri pasti jadinya. Berkat orang, mari hitunglah, kau kan gila dibuatnya. Tolong kasih tepuk tangan kayak apa kayak. Itu baru diciptakan tadi di mimbar itu lagu itu. Yang benar gimana lagunya? Lebih keras lagi. Iri hati adalah ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Iri hati adalah ketidakpuasan terhadap posisi yang dia punya. Iri hati adalah ketidakpuasan terhadap harta yang dia miliki. Iri hati seringkali didapati karena kita nggak puas sama hidup kita. Itu iri hati. Kita cepat saja, Kain iri hati karena persembahan Habel. Karena adiknya diterima oleh Allah. Sedangkan persembahannya tidak diterima. Karena iri hati, Kain membunuh Habel. Bayangin cuma masalah Kain, ribut mereka. Ada yang gak ngerti itu dia. Kok tiba-tiba jadi Kain sih nih pendeta? Memang kalau pagi-pagi belum makan gak nyambung otak memang. Saudara-saudara Yusuf iri hati. Karena kenapa? Karena Yusuf dapat jubah mahal. Yusuf dapat kain dari Kain. Yusuf dapat jubah yang mahal indah dari papanya. Siapa nama papanya? Awas saya bilang Pak Yusuf. Nama papanya siapa? Yakub. Karena iri hati Yusuf dibuang, dijual. Apalagi kalau Ari Farisi atau Daud iri hati, Saul iri hati, Lucifer iri hati menginginkan tatanya Allah. Ari Farisi iri hati kepada Tuhan Yesus sehingga mereka tidak dapat ambil bagian dari kuasa yang Yesus tawarkan. Orang tuh kalau iri hati jadinya aneh-aneh. Aneh-aneh. Sama-sama bilang sama saya, orang kalau iri hati jadinya aneh-aneh. Apa aneh-anehnya? Bisa bikin cerita yang gak ada jadi ada. Tahu dari mana? Pengalaman. Berkat orang mari hitunglah. Kayaknya lo seneng banget ya. Suatu hari ada orang Jepang mendarat di Indonesia. Dia naik taksi. Dia duduk di belakang. Ada mobil kenceng lewat. Fing! Orang Jepang nengok. Honda, made in Japan. Supir taksi orang Batak, sombong banget ya orang Jepang nih. Berapa kemudian, swing, dia lihat lagi. Mitsubishi, made in Japan. Sepanjang jalan, made in Japan, made in Japan. Ini orang Indonesia mikir gimana gue balas nih. Sampai di hotel, argonya 2.500.000. Dia bilang, wow, very expensive, made in Indonesia. Tuh, ada nggak ngerti lagi dia diam. Mari kita akan belajar firman Allah 1 Samuel 18 ayat 6 dan ke-9. Bagaimana caranya membunuh yang namanya iri hati. Bagaimana caranya membunuh yang namanya comparison spirit. Roh persaingan. 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 dan ke-9. Yuk sama-sama kita baca. 3,
2, 1, ya. Sambil menyanyi dan menari-nari dengan rebana dengan ayat yang ke-7, dan perempuan yang berbalas-balasan katanya. Di sini nih mulai masalah nih. Memang ibu-ibu harus dijaga mulutnya, emang ibu-ibu. Ayat yang ke-8, lalu apa? Perkataan itu menyebalkan sebab kepada Daud diperhitungkan mereka puluhan ribu, tapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun, ayat yang ke-9 sama-sama kita baca, sejak maka Saul selalu apa? Siapa yang tahu di sini apakah Daud membenci Saul? Apakah Daud punya masalah sama Saul? Apakah Daud punya ambisi menjatuhkan Saul? No, selalu iri hati masalahnya bukan sama orang lain. Iri hati selalu masalahnya sama hati kita. Gak ada urusan sama orang lain. Orang mau buat apa kalau hatimu secure, you are secure. Orang mau berhasil. Orang kalau perlu naik sampai Monas. Kalau engkau tahu panggilanmu, kau biasa aja. Tapi yang repot, orang baru naik 1 lantai aja. Tapi kalau hatimu gak benar, hancur. Makanya kita akan belajar hari ini bagaimana caranya kita bebas dari roh persaingan. Minggu lalu saya bilang, Daud dan Saul, mereka sama-sama di tim yang sama, punya musuh yang sama, punya Tuhan yang sama, punya misi yang sama. Tetapi karena iri hati, mereka menjadi musuh. Padahal Daud biasa aja sama dia. Selalu orang yang iri hati punya masalah sama yang diiriin. Yang diiriin biasanya nggak ngerti apa-apa. Contohnya saya. Ini mau jadi diri sendiri lah. Mari kita akan belajar bagaimana kita bebas dari roh persaingan. Bagaimana membunuh the comparison. Gereja kerinduanku, are you ready to be blessed? Ini sekali-sekali bahasa Inggris nih. Saudara siap diberkati? Coba boleh lambaikan tangan saudara. Yuk kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang pertama mari kita belajar teologi lebih dalam. Yang pertama catatan saudara. Bagaimana bebas dari yang namanya persaingan. Bagaimana killing the comparison. Ini kesukaan saya yang pertama. No man is a threat to God's purpose to your life. Untuk bisa bebas dari roh persaingan, ingat perkataan ini. Bahwa tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang menjadi ancaman atas panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi saudara berada dalam pertarungan yang berbeda. Kalau Tuhan pilih saudara, udah langkah aja, jalan aja. Karena tidak ada yang dapat menggagalkan panggilan Tuhan dalam hidup saudara kecuali diri saudara sendiri. Tepuk tangannya bisa lebih hebat dari ini. No man is a threat. Kalau Tuhan pilih saudara, kalau Tuhan panggil saudara, kalau Tuhan berkenan sama saudara, selalu ancamannya bukan dari luar, tapi dari dirimu sendiri. No man is a threat to God's purpose in our life, dalam hidup kita. Mari kita akan melihat kebenaran firman Allah. 1 Samuel 8 ayat yang ke-19 dan ke-20. Ketika mulai membanding-bandingkan apa yang terjadi. Bangsa Israel, Tuhan mau menjadi raja atas mereka. Tapi Alkitab mengatakan, mari kita lihat. 3, 2, ya. Tetapi ayat yang ke-20. Maka kami pun, raja kami akan, dan memimpin kami dalam apa? Saya mau tanya, lebih hebat Tuhan yang memimpin atau raja? Tapi karena bangsa Israel pengen kayak bangsa lain. Sehingga dia menginginkan apa? Padahal dia udah dapat yang terbaik. Saya mau bilang sama saudara, hati-hati menginginkan milik orang. Hati-hati menginginkan keberhasilan orang. Jangan sampai apa yang kamu punya sebetulnya lebih baik. Halo? Apa yang kamu dikasih sama Tuhan sebenarnya jauh lebih baik. Tapi kamu tergoda memiliki jabatan orang, posisi orang, pekerjaan orang.
Kalau kita melihat di dalam Alkitab, saudara, mari kita lihat 1 Samuel 18, 1 ayat 3 dan 4. Saudara bisa pay attention karena kita akan banyak buka ayat. Mari kita akan melihat firman Allah ayat yang pertama, ketiga dan keempat. Ketika Daud berpadulah dengan jiwa, Yonatan mengasihi dia seperti apa? Ayat yang ketiga, Yonatan mengikat karena ia apa? Seperti dirinya. Ayat yang keempat, kasih keras suaramu Yonatan. Juga baju perangnya sampai panahnya dan saya bisa lihat ke depan. Saul melihat Daud sebagai ancaman. Tetapi anaknya Yonatan melihat Daud sebagai brother. Bisa lihat gak perbedaannya? Kalau mau iri, kalau mau takut, kalau mau insecure, harusnya Yonatan paling insecure. Bisa tahu Yonatan kan? Bukan Yonatan Sihite. Yonatan ini panglima, pangeran, penerus dari raja. Yonatan ini anak pertama. Yonatan itu first line dalam kerajaannya Israel. Kalau Saul mati, maka Yonatan yang jadi. Tapi bisa lihat saya ke depan. Saul masih menjabat. Dia lihat Daud, ketakutan. Tapi anaknya yang harusnya menjadi the next king of Israel melihat Daud justru mengasihi Daud. Dalam hidup ini saudara bisa mau pilih, mau jadi Saul atau mau jadi Yonatan. Di sini kau bilang Yonatan kan? Tapi kenyataannya ketika kau lihat orang maju, di situ mulai muncul jiwa Saulmu. Dahulu Saul sayang sama Daud. Betul apa tidak? Saya buktikan sama saudara ayat, ya kita akan belajar lebih lagi. Dahulu Saul sayang banget sama Daud. Mari kita lihat 1 Samuel 16 ayat 21 dan ke 22. Yuk kita baca. 3, 2, ya. Saul sangat dan ia menjadi apa? Ayat yang ke-22 lebih keras lagi. Sebab itu Saul menyuruh orang, biarlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku apa? Bahasa Inggrisnya bilang bahwa Saul deeply in love with Daud. Saul itu cinta sama Daud. Saul itu sayang sama Daud. Tapi ketika Daud dari yang bisa memberikan sesuatu kepada dia, Daud yang tadinya berguna kepada dia, Daud yang tadinya memberikan banyak kemenangan, Daud berubah menjadi ancaman. Ada orang sayang sama saudara selama saudara menguntungkan sama dia. Ada orang bela saudara selama saudara menguntungkan, mendatangkan untung, selama saudara bukan ancaman. Ketika saudara dilihat sebagai ancaman, sayang itu bisa berubah jadi benci. Ini kayaknya saudara ada penolakan dalam hati saudara ini. Ada orang yang sama kita sayangnya bukan karena sayang sama kita. Dia sayang sama talenta kita. Bukan sayang sama jiwa kita. Makanya ketika talenta kita tidak lagi menguntungkan dia, disikat. Berbeda dengan Yonatan. Yonatan mengasihi Daud lebih dari talentanya Daud. Saudara mungkin berpikir Yonatan ini anak mami. Mari kita lihat perbandingan antara Daud dan Yonatan. Bahwa Daud anak gembala, Yonatan anak raja. Daud tidak berpengalaman dalam militer. Sedangkan Yonatan very experienced, sangat berpengalaman dalam militer. Alkitab mengatakan kalau saudara mempelajari beberapa histori, beberapa sejarawan mencatat bahwa usia Yonatan 20 tahun lebih tua dari Daud. Daud waktu ketika mengalahkan Goliat, Alkitab mengatakan kemerah-merahan. Beberapa orang bilang 17-16 tahun. Ketika Daud bertemu dengan Yonatan usia kurang lebih 20. Dan Yonatan usia kurang lebih 40. Daud jauh tidak berpengalaman. Yonatan sangat berpengalaman. Daud anak domba, Yonatan anak raja. Daud tidak pernah memenangkan peperangan. Yonatan berkali-kali memenangkan peperangan. Mari kita lihat ayat yang mencatat betapa keberanian dari Yonatan. 1 Samuel 14 ayatnya yang ke-6. Yuk,
Sama-sama kita baca gereja Tuhan. 3, 2, ya. Sebab tidak sukar untuk baik dengan pada masa itu latar belakang dari ayat ini, di Israel tidak ada orang ahli pedang. Di Israel nggak punya pedang. Long story short, orang kalau pengen punya pedang harus ke Israel, harus ke Filistin. Untuk apa? Bayar lebih mahal dan pedangnya dibuatin. Yonatan sendirian dengan pembawa pedangnya. Berdua dia menerobos pasukan Filistin, membunuh banyak orang dan kembali membawa kemenangan. Jadi kalau saya berpikir Yonatan cemen, anak mami? No. Yonatan bisa berpikir dia lebih siap daripada Daud. Betul apa tidak? Ini yang mau saya bilang. Yonatan secure sama dirinya. Yonatan enggak, setiap kali ingat, tidak ada orang yang dapat mengancam panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. No other man. Tidak ada seorang pun yang dapat mengancam. Anda tidak perlu bersaing dengan siapapun. Satu-satunya persaingan adalah diri Anda sendiri. Saya bukan pendeta terhebat di dunia. Tapi saya berusaha menjadi pendeta terbaik yang Tuhan panggil. Amin. Persaingan saya bukan sama pendeta lain. Persaingan saya sama diri saya sendiri. Amin. Persaingan saudara bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Killing the comparison. Membunuh perbandingan, roh persaingan. Alkitab apa katakan yang pertama? Bagaimana cara membunuhnya? Yang pertama adalah saudara, no man is a threat to God purpose to our life. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada orang yang menjadi ancaman dalam panggilan Tuhan dalam hidup saya. Cara praktis bagaimana merayakan membunuh yang namanya comparison? Cara praktisnya adalah celebrate the victory of others to kill the comparison. Cara terbaik membunuh roh persaingan adalah merayakan keberhasilan orang lain. Sama-sama bilang sama saya, merayakan. Gampang apa susah? Apalagi orang itu berhasil yang kita doakan. Halo? Apalagi yang dia berhasil itu yang kita impikan. Tetapi cara terbaik untuk membunuh roh persaingan, roh iri hati, kalau lihat sahabatmu berhasil, rayakan. Kalau lihat temanmu berhasil, bahkan kalau lihat orang yang kau nggak suka berhasil, rayakan. Karena dengan begitu Tuhan melihat dari surga dan Tuhan akan memberikan apa yang menjadi bagian saudara. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang kedua, bagaimana cara killing the comparison? Yang kedua adalah run your own race. Lari dalam pertandingan saudara sendiri. Mari kita lihat firman Allah Ibrani 12 ayatnya yang pertama dan kedua. Yuk kita baca. 3, 2, 1, ya, karena marilah kita dan berlomba dengan dalam perlombaan yang apa Bapak Ibu? Yang diwajibkan bagi siapa? Ayatnya yang kedua, kasih keras suaramu, marilah kita yang memimpin kita dalam, yang membawa iman kita kepada, yang dengan tekun, yang sekarang duduk di mana? Saya tulis dalam slide saya, everyone has a race to run. Setiap kita punya pertandingan yang perlu dijalani. Sama-sama bilang sama saya punya pertandingan yang perlu saya jalani. Makanya Ibrani 12 ayat pertama bilang demikian. Saya baca sama saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan. Baca bahasa aslinya. Bahasa aslinya bilang dalam perlombaan yang dikhususkan buat kamu. Perlombaan saya berbeda sama perlombaan saudara.
Pertandingan saya berbeda dengan pertandingan saudara. Apa yang saya hadapi berbeda dengan apa yang saudara hadapi. Kenapa saudara diciptakan berbeda dengan orang lain? Karena orang lain itu memiliki purpose yang berbeda sama saudara. Kenapa Gideon gak bisa main musik? Karena kalau saya main musik itu tidak mendukung purpose saya. Kenapa orang lain jago main musik? Karena itu mendukung purpose-nya. Kenapa ada orang jago nyanyi? Karena pertandingannya berbeda dengan saya. Kenapa ada orang jago matematika sedangkan saya? Soalnya hitung dua uang. Kita pernah lihat nggak? Lihat orang lain, itu jago nyanyi ya, ada jago main musik ya. Sedangkan saya nyanyi, nangis aja fales. Kita kan suka nonton. Saya tuh awal-awal jadi pendeta, saya suka lihat di Instagram kan. Lihat pendeta-pendeta, sebenarnya keren hati pendeta ya. Udah badannya keren, ganteng, tinggi. Kalau nyanyi bagus, dia bisa main musik. Saya malah mikir, gila keren banget dia. Saya tuh dari dulu pengen banget main musik, tapi nggak bisa. Kalau orang tanya, lo main di mana? Kunci apa? Lo di sana, gue di sini. Nggak pernah bisa. Saya orang Bataknya nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik. Main catur bisa, tapi nggak bisa. Yang celakanya, istri saya suka cowok yang main musik. Itu kan masalah kan? Jadi di rumah ada piano, siapa yang main? Gene. Cong cong. Saya pernah diem istri saya nggak tahu. Saya lihat tutorial di YouTube. Saya buka, saya mau tahu nggak? Emosi saya. Kenapa orang lain bisa main musik? Saya enggak. Karena purpose orang itu diberi sama Tuhan beda sama saya. Halo? Banyak cowok-cowok kalau di rumah ada bocor, ada apa. Cowok-cowok jago bisa naik ke atas loteng, naik ke atas genteng. Semua lampu bisa diganti, listrik bisa diganti. Bahkan dari rumah bisa dibangun ulang sama dia. Saya kalau ada apa-apa di rumah, saya bisa panggil tukang. Jadi kalau malam-malam ini ada bocor, sayang bocor. Kalau laki-laki lain, dia naik ke atas. Kalau saya ngapain? Naik ke kamar mandi, taruh ember. Karena purpose-nya beda. Orang yang bisa perbaikin gedung itu, bisa nggak khotbah kayak saya? Ini hari ini gue sombong amat hari ini. Orang yang bisa main musik, karena panggilannya, apa Bapak Ibu? Panggilannya apa? Beda. Jadi ketika saudara iri sama panggilan orang, ketika saudara iri sama kemampuan orang, kenapa Tuhan menciptakan kamu berbeda dengan mereka? Karena kamu punya panggilan spesial. Kamu punya your own purpose. Kamu punya panggilan sendiri. Saya ngomong di sama semua para pelayan Tuhan, jangan iri sama pendeta yang jago pelepasan. Dia punya purpose-nya sendiri. Jangan iri sama pendeta yang jago nyanyi. Dia punya purpose-nya sendiri. Jangan iri sama pendeta yang jago bahasa asli. Dia punya purpose-nya sendiri. Kamu punya pertandingan sendiri. Masing-masing ada jiwa sendiri yang Tuhan khususkan untuk orang itu. Layani. Tepuk tangannya harusnya lebih hebat dari itu. Amin. Balapan saya beda bos sama balapan bapak ibu. Pertandingan saya beda. Anak kita aja beda. Betul nggak? Istri kita beda nggak? Beda. Kalau orang dikasih, oh laki-laki itu kok sabar banget gak kayak suamiku. Karena istrinya mungkin lebih gila dari engkau. Halo? Oh kok istrinya itu, kok perempuannya, istrinya aduh cantik banget. Karena mungkin suaminya matanya nggak bisa ngerti, nggak maksud saya. Kenapa orang dikasih, kok dia dikasih kulitnya putih, sedangkan saya kulit saya nggak jelas putih, enggak hitam, enggak. Bisa kebayang nggak kalau iPhone saya iri sama tumbler saya? Kita bilang apa? Lu tuh gila ya? Lu diciptakan dengan purpose masing-masing. Secanggih-canggihnya tumbler, gak bisa dipakai buat nelpon.
secanggih-canggihnya iPhone gak bisa dipakai buat minum. Bisa bayangin gak kalau keyboard iri sama drum? Ya tapi keyboard ada drum juga sih. Salah perumpamaan. Bisa bayangin gak ikan iri sama, tolong bantu dong, burung. Pak Widodo. Ikan iri sama burung, ikan bilang gila. Kok dia bisa terbang, gue gak bisa. Terus kata Tuhan bilang gini, kalau gue kasih lo sayap, lo mau ngapain di laut Bambang? Percuma tuh sayap, halo. Kalau burung bilang gila ya ikan ya. Dia bisa berenang, gue gak bisa. Tuhan bilang, kalau gue kasih lo insang, lo mau hidup apa? Saudara bisa ngerti gak maksud saya? Pertandingan saya beda sama saudara. Bahkan gak usah saudara, pertandinganmu dengan saudara kembarmu aja beda. Dan Tuhan gak pernah salah. Dia kasih setiap kita spesifikasi yang cocok untuk pertarungan yang akan kita hadapi ke depan. Saya gak tahu kenapa Tuhan kasih model begini. Tapi yang saya tahu dengan karakter yang Tuhan kasih ke saya dimampukan Tuhan melewati tantangan demi tantangan. Mungkin orang lain gak bisa. Bukan karena orang itu lebih buruk dari saya. No. Karena dia tidak dipanggil seperti saya dipanggil. Mantap, makasih Bu. Amin. Jadi panggilan kita berbeda. Saudara tahu gak kalau Saul itu gagah? Tinggi, Alkitab bilang tingginya setengah dari kepala dari seluruh orang Israel. Saudara bisa bayangin gak? Kalau Daud itu apa? Pendek, Alkitab menyebut 170. Lebih tinggi saya 173. Jadi kalau saya ketemu Daud, pendek, belagu lu. Bisa bayangin gak kalau Daud iri hati sama Saul? Halo? Lu bisa bayangin gak? Gue khotbah bagus-bagus, lu diem semua, bisa bayangin gak? Bisa dong? Tolong dibantu lah. Gak bisa bayangin gak? Daud yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan, mighty man of God, the man after my own heart, yang Tuhan urapan Allah turun atas dia, and suatu hari Daud liatin Saul. Terus Daud bilang gini, gila Saul, tinggi, ganteng, alisnya nyambung sampai bawah. Gila Saul kalau nyanyi keren. Terus Daud mulai ngerasa, ya gue mah sampah dibanding Saul. Dan iblis mulai ngomong, emang lo sampah yo. Sampah. Tapi saya suka banget Daud. Daud gak pernah iri hati sama Saul. Karena Daud tahu, Daud dikasih pendek karena Tuhan tahu lawannya Goliat. Biar kalau menang keren ceritanya. Saya bisa nangkap masih maksud saya sih? Halo, bisa nangkap gak? Daud dikasih pendek tapi dikasih kelebihan apa? Jago nyanyi. Dia main, engkau gembala yang baik. Saul dikasih tinggi, gak bisa main musik. Tapi Pak, ada Pak teman saya tinggi, ganteng, bisa main musik, rajin menabung, suka menolong. Saya jamin pasti udah mati dia. Nobody's perfect. Gak ada orang yang diciptakan Tuhan the whole packet. Gak ada. Gak ada. Kelihatannya aja sempurna. Kau kenal dia lebih dalam, hancur. Betul. Gak ada orang, saya pernah ketemu orang, tim saya saksinya, dari jauh keren. Naik mobil 2 pintu, ini benar-benar 2 pintu. Bukan keluar dari bawah lagi. Dia duduk, dia punya kartu kredit. Ini nih, dari sini sampai Tambun. Double degree lulusan luar negeri. Saya aja pendeta yang konsen sama dia. Saya bilang, gila. Punya masalah apa nih orang? Pas kaget. Ternyata cong. Mohon maaf. Tolong dihapus.
Tuhan tidak akan menghakimi kita menurut apa yang dicapai oleh teman tetangga kita. Tapi menurut apa yang kita lakukan dengan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Gak ada di slide saya, harusnya ada tapi gak apa-apa. Saya gak akan menghakimi mereka. Tuhan, sampai saya undang pemain sulap. Tuhan tidak akan menghakimi kita menurut apa yang dicapai oleh teman tetangga kita. Tapi menurut apa yang kita lakukan dengan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan gak akan tanya sama kamu, kenapa kamu gak bisa main musik sehebat teman kamu? Karena Tuhan tahu, Tuhan gak kasih itu sama kamu. Tuhan gak akan ngakim, kenapa kamu khotbah gak lucu-lucu? Karena Tuhan tahu, hidupmu lebih lucu daripada khotbahmu. Tuhan gak akan menghakimi kamu berdasarkan pencapaian orang lain. Bilang kiri kanan saudara, makanya jadi orang secure. Ayo bilang. Kau melawan pendetamu ya? Saya kasih apresiasi sama our friends Dennis Shobel. Dalam kacamata manusia mungkin kekurangan, tapi lihat Tuhan kasih kelebihan. Baru gitu aja kan kita udah mau nangis kan? Dia baru teng neng neng neng, teng neng neng neng, teng neng neng neng, aku teng neng 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 neng. Kelebihan. So what? Saya tulis dalam slide saya, dalam hidup ini ada orang yang lebih dan ada orang yang kurang. Dari orang yang lebih kita dapat belajar dari kelebihannya. Dari orang yang kurang kita dapat membantu dan menjadi berkat bagi kekurangannya serta belajar apa? Darinya. Masing-masing karunia orang beda. Karena Tuhan panggil kita berbeda. Tuhan panggil Gideon beda. Pak, Bu, istri saya itu jago banget yang namanya sejarah. Jago banget. Jago banget. Saya nyiapin khotbah hari-hari ini, bahasa Inggrisnya saya tanya istri saya, is it right or not? Oh, kamu kurang ini, kurang ini. Saya kadang-kadang sebel. Tapi daripada gue malu di mimbar. Dia kalau soal histori, soal fakta, soal cek semua, dia jago. Dia tahu tuh di otak kita tuh ada berapa ininya. Dia tahu jarak otak, dia tahu, dia ngerti. Panggilannya untuk support saya. Makanya Tuhan kasih lebih dalam hal itu. Dia mau, sayang aku mau ambil S2, mau ambil sekolah teologi atau psikologi anak. Saya bilang teologi ya. Ngapain psikologi anak? Udah punya anak ngapain diurusin? Pak, tapi kan aku suka amin. Ya udah ambil dua-duanya. Tapi capek teologi ya. Tapi ya udah ambil anak. Tapi aku udah mulai khotbah. Kan aku udah bilang dari awal. Kenapa saya dikasih hati sabar? Karena model kayak gitu. Tuhan tahu tantangan yang saya hadapi. Nggak bener gak? Tuhan kasih mama saya sabar banget. Anaknya tuh 6. Macam-macam karakter. Beda. 6. Saya anak saya 2 di mobil, dua-duanya teriak. Saya mau berhenti di pinggir tol. Saya mau, ada mau anak kan nih? Kau 2 di mobil teriak, papa. Saya bilang, aku bukan papamu. Cari papa lain. Makanya, gini. Kalau kita ngerti we are created differently, kita diciptakan berbeda untuk a unique purpose. Cuman Gideon yang bisa jadi Gideon. Bisa bayangin gak kalau Yohanes pengen jadi Petrus? Halo? Bisa bayangin gak Petrus pengen kayak Stefanus? Kan gak jelas itu rasul kan? Tapi mereka secure sama panggilan mereka. Saya kalau lihat pendeta-pendeta gede, saya lihat, saya curi ilmunya. Dulu saya pengen jadi kayak mereka, tapi sekarang no. Karena saya tahu yang bisa jadi mereka cuman mereka.
Sehebat-hebatnya saya tiru mereka, tetap mereka yang asli. Orang mau tiru Gideon silakan. Tapi cuman Gideon yang bisa jadi Gideon. Gak ada yang lain. Amin. Embrace, peluk. Yang ketiga, yang terakhir. Ini kesukaan saya kedua. Stop comparing your calling. Berhenti membandingkan panggilanmu. You are perfectly created by God to fulfill God purpose for you. Alkitab katakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita apa? Terjemahan aslinya buatan Allah menggunakan kalimat masterpiece. Dalam terjemahan Yunaninya menggunakan kata poema. Dalam Latinnya poema. Apa sih artinya masterpiece? Specially create. Kalau bahasa gampangnya specially made. Gampangnya begini, seperti seseorang penjahit yang menciptakan jas khusus buat orang itu. Specially made. Apa maksudnya? Hanya jas ini cuma bisa dipakai saya. Bisa nggak dipakai oleh Pendeta Binsar? Bisa. Lucu jadinya, ngantung. Bisa nggak dipakai sama Pendeta Indra? Dari badannya kita tahu nggak bisa. Tapi kalau dia mau paksa, lucu apa enggak? Atau contoh deh, Pastor Indra, boleh? Tolong, jangan pakai kan. Bisa nggak? Saya nggak usah suruh dia coba jasa kan? Boleh ngadep kamera bro? Berarti Pastor Indah kalau khotbah very good. Tapi tetap saya lebih bagus. Sih? Beda. Saya kalau jalan-jalan kemana begini, orang ketawain saya. Sebelum enggak jas gue, orang bilang lu gila. Karena this suit, jas, ini specially made. Boleh bro. Thank you Pastor. We are different. Our calling juga different. Istrinya Indra namanya Angelita Manopo. Istri namanya Amanda Zevanya. Istrinya Indra punya keunikan sendiri yang hanya Indra bisa handle. Kalau saya jadi istrinya mungkin saya juga gila. Atau sebaliknya. Kenapa? Karena our calling is different. Panggilan kita. Itu siapa yang bikin jam bangun tidur itu? Tolong aja bikin gue kaget lah. Jam doa. Our calling apa? Bilang kiri kanan saudara, jangan iri. Panggilan kita beda. Yuk kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Makanya ada sebuah tulisan di bus-bus. Saudara, busnya di Amerika sih, di sini nggak ada. Atau sebuah tulisan, I know I am somebody because God don't make no junk. Saya tahu saya seseorang. Karena Tuhan gak pernah menciptakan sampah. Your birth is an evidence that your purpose is necessary. Kelahiran Anda adalah bukti bahwa tujuan dan kemampuan Anda diperlukan. Comparison is the enemy of calling. Perbandingan adalah musuh
dalam membandingkan panggilan kita. Satu ayat terakhir. Yohanes 1, 19-20. Sudah diberkati, amin. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Siapakah engkau? Apa jawab Yohanes? Katanya apa? Katanya apa? Bisa lihat nggak secure-nya Yohanes Pembaptis? Banyak orang bilang sama dia, "Are you Messiah? Apakah kamu Mesias?" Bisa nggak dia merasa, jangan-jangan aku Mesias kali? Nggak betul apa nggak? Tapi dia bilang apa? Alkitab bilang dia mengaku dan tidak berdusta. Makanya ketika Yohanes lihat Yesus datang, dan ketika Yesus minta dibaptis, apa Yohanes bilang apa? Aku yang harus dibaptis sama kamu. Tapi lihat, Yesus juga tahu panggilannya. Amin. Yesus bilang apa? Agar genaplah apa kata firman. Masing-masing tahu Tuhan panggil mereka buat apa. Makanya harusnya gereja, hamba Tuhan, malu ribut. Gak ada persaingan di rumah Tuhan. Gak ada. Karena harusnya para hamba Tuhan men-celebrate kelebihan masing-masing. Amin. Saya menghormati pendeta-pendeta yang mungkin kekuatannya di pelepasan. Tuhan jangan paksa mereka untuk suruh khotbah seperti saya. Karena panggilannya beda sama saya. Mungkin jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada dia banyak terikat. Saya bisa nggak pelepasan? Oleh anugerahnya Tuhan kasih karunia itu pelepasan buat saya. Tapi itu bukan our main. Kalau memang diperlukan saya tumpang tangan orang, orang sering jatuh. Tapi lebih sering mana yang nggak jatuh? Lebih sering nggak jatuh. Dan saya nggak pernah, mohon maaf, saya nggak pernah paksain orang di sini, saya dorong kepalanya. Jatuh kok setan. Tapi saya punya teman saya di samping, dia baru begini, dia basah, langsung orang jatuh, tak. Dari ini yang antri saya di sini pindah ke sini. Nggak, saya ngalamin itu, saya lihat itu. Berapa kali diundang ke gereja-gereja lain, Pak Pendeta altar call, oke altar call, saya maju set, saya yang khotbah loh. Orang maju saya doain set, pendetanya turun. Coba dalam nama Yesus, orang jatuh, tak, dalam Yesus tak jatuh. Saya doain. Dia jatuh satu kali doain 10 orang. Saya 10 orang gak jatuh-jatuh. Tapi saya tahu gitu. Talenta kami beda. Memang itu panggilannya dia. Panggilan saya ya ini. Ini Gideon. Kalau saudara butuh pendeta yang pelepasan, cari yang bisa pelepasan. Masing-masing. Makanya lucu kalau ada gereja atau pendeta yang lihat pendeta lain karena beda ditolak sesuatu. Oh ngaco tuh. Saya berdoa di gereja ini gak ada. Amin. Karena itu saya dorong saudara untuk datang ke cabang jadwal yang lain. Nanti jam 12 teman saya Pastor Graneda. Hebat. Dia belum naik aja. Belum datang jemaatnya. Bayangin dia udah naik. Pasti jemaatnya datang. Pastor Graneda kalau khotbah keren. Mirip kayak siapa? Kayak saya. Bagus. Pastor tadi Indra, kalau dia khotbah ampun. Saya nonton sendiri aja ampun pokoknya deh. Amin. Apalagi istri saya khotbah, dia bilang gini sama saya. Beb, aku tuh gak bisa ngelucu kayak kamu. Saya bilang, jangan lakuin. Gideon sama jemaat ya udah ngerti. Saya baru gini aja udah ketawa dia. Karena kita udah satu hati. Ya udah kalau lo nggak suka gue ganti lah. Kita udah bener gak? Kita beda. Saudara udah kenal saya udah kenal saudara, jadi udah ngerti. Kita udah tahu aturan mainnya. Pasti Gideon mau kemari nih. Iya kan kau tahu kan? Oh, masih kesini nih, masih kesini. Istri saya Amanda beda. Aku tuh sukanya gali ayat. Silakan gali ayat. Asal jangan gali kesalahan saya. Gali ayat terus aja udah. Amin. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini?
Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa.